Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan kelebihan penyaluran bantuan PKH melalui PT Pos dibandingkan dengan KKS. Nah, kira-kira apa kelebihannya ketika disalurkan bantuan PKH melalui PT Pos daripada KKS? Dan kira-kira apakah Anda setuju dengan pernyataan saya? Anda lebih pilih mana, dicairkan melalui PT Pos atau KKS? Nah, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai di-skip ya agar Anda tidak salah paham. Sebelumnya tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber setia channel Inspirasi Oktara yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Tentu saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung di channel Inspirasi Oktara. Saya mohon dukungannya ya, terus support agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi, dan tentunya dengan dukungan Anda, saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membagikan informasi terbaru di channel Inspirasi Oktara seputar bantuan sosial. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya ingin mengungkapkan kelebihan atau keunggulan penyaluran bantuan PKH melalui PT Pos dibandingkan dengan KKS. Yang kita ketahui bahwa di tahun 2022, dari tahap pertama hingga tahap ketiga, penyaluran bantuan PKH ini melalui himbara ya dari 4 bank, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan juga Bank BTN melalui KKS masing-masing yang dipegang oleh KPM. Dengan adanya bantuan PKH melalui KKS, otomatis KPM bisa lebih mudah ya dalam mengambil bantuan. Baik itu mau diambil sekarang, diambil besok, atau ditabung 2 minggu lagi, KPM bebas menentukan waktu untuk pengambilan bantuannya. Ketika ada bantuan masuk, KPM ini tentunya bisa langsung mengambil atau bisa menabung terlebih dahulu. Nah, itu yang terjadi ketika disalurkan melalui KKS. Tetapi kekurangannya, pengambilan melalui KKS, penyaluran bantuan sosial melalui KKS, ini tentunya pengambilan KPM tidak bisa serentak, tidak bisa rata ya. Untuk KPM yang mungkin memiliki media sosial ya dan juga memiliki HP Android canggih misalnya, ketika mereka mengetahui informasi baik itu dari pendampingnya, baik itu dari YouTube, baik itu melalui grup-grup penerima bantuan sosial, biasanya mereka langsung pergi untuk mengecek KKS di mesin ATM. Ketika ada bantuan masuk, ya langsung diambil ya, bahkan biasanya tidak memberitahukan pendampingnya. Kekurangannya bagi yang tidak memiliki akses komunikasi yang baik, tidak memiliki HP misalnya, tidak memiliki HP Android, maka otomatis mereka harus lebih bersabar menunggu instruksi dari pendamping melalui ketua kelompok, biasanya seperti itu. Jadi pendamping PKH ini biasanya menghubungi ketua kelompok karena tidak memungkinkan untuk menghubungi satu persatu KPM. Ketika sudah diumumkan kepada ketua kelompok, maka ketua kelompok biasanya akan menghubungi anggota-anggotanya, terutama yang tidak memiliki akses komunikasi yang baik. Nah, akibatnya untuk penarikan bantuan PKH melalui KKS ini tidak bisa serentak. Ada yang 1 hari full mengambil, ada yang ternyata baru 1 minggu, ada yang ternyata baru 1 bulan diambil. Nah, ini berakibat adanya kesulitan kami dalam hal melakukan rekonsiliasi atau pelaporan nama-nama yang sudah mengambil bantuan ini siapa saja dan yang belum transaksi siapa saja. Ini mengontrolnya sangat susah. Ya. Nah, untuk itu ketika dilaksanakan penarikan melalui KKS, ini bank akan melaksanakan rekonsiliasi terus-menerus kepada pendamping, mengeluarkan data kepada pendamping bahwa KPM ini belum transaksi ternyata, terus KPM ini ternyata belum transaksi, apa alasannya dan yang lain sebagainya, sehingga pendamping lebih berpikir keras dalam hal melakukan rekonsiliasi. Nah, bahkan ketika mendekati penyaluran tahap keempat, masih ada pemberitahuan dari bank terkait KPM tidak transaksi di tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Apalagi di sistem sekarang, penerima PKH itu tidak lagi melalui verifikasi dan validasi dari pendamping. Ya, jadi mereka-mereka yang sudah memiliki KKS, menerima BNT misalnya, yang masih di DKI dan memiliki komponen, ini biasanya tiba-tiba langsung ditransfer bantuan PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Misalnya KPM BPNT yang sebelumnya tidak pernah menerima PKH, lalu di dalamnya memiliki anak sekolah atau balita atau ada lansia, ini tiba-tiba saldonya terisi bantuan PKH. Dan ini menyebabkan mereka-mereka yang sebelumnya tidak memperoleh PKH tetapi ada dana mendadak yang masuk di KKS, ini mereka tidak tahu karena memang selama ini mereka hanya merasa menerima sembako atau BPNT. Nah,
Karena faktor inilah pendamping akhirnya harus terus mengejar mereka-mereka yang belum melakukan transaksi. Karena pusat ini membutuhkan rekonsiliasi untuk mengukur keberhasilan apakah transfer dari pusat terkait dana PKH ini sudah dimanfaatkan oleh KPM atau belum. Nah, tuntutan pusat sendiri ketika ada bantuan PKH cair, maka ini harus segera dimanfaatkan oleh KPM sebagai bentuk KPM ini butuh bantuan. Jadi seperti itu. Nah, kesulitan kami sampai di tahun 2022 ini ya, sampai tahap ketiga, banyak sekali nama baru yang ternyata ditetapkan sebagai KPM belum transaksi. Padahal sebelumnya kami tidak tahu KPM ini dari mana asalnya dan sebelumnya memang mereka belum pernah menerima PKH. Secara otomatis ketika ada dana masuk, akhirnya nama-nama yang masuk di SP2D dadakan atau data bayar dadakan ini menjadi KPM yang kita dampingi. Itu kesulitannya. Sehingga secara otomatis saya akui untuk sistem yang sekarang penyaluran PKH melalui KKS ini dirasa sangat ribet dan cukup menyita waktu dan tenaga karena transaksi yang dilakukan KPM ini tidak bisa serentak. Ada yang cepat, ada yang lambat karena jauh mungkin, ada yang baru mengetahui informasi setelah beberapa minggu, bahkan ada juga yang tidak tahu kalau KKS-nya ini terisi saldo PKH. Ini yang menjadi kesulitan. Nah, sekarang kita fokus ke bantuan PKH tahap keempat yang disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Bagi saya pribadi, saya sangat senang ketika bantuan PKH disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Mengapa demikian? Yang pertama, ini terkait dengan efektivitas waktu. Ketika diadakan penyaluran bantuan PKH secara tunai oleh PT Pos, tentu PT Pos akan membuat surat undangan yang berisi nominal bantuan disertai dengan jadwal salur setiap desa atau kelurahan. Sehingga ini sangat memudahkan bagi kami para pendamping PKH untuk memantau dan untuk memonitoring KPM yang hendak mengambil bantuan PKH-nya. Nah, di sistem pos ya ketika akan disalurkan bantuan secara tunai, bantuan PKH, ini maka pos ini menentukan hari yang sama di jam yang sama untuk setiap desa atau kelurahan. Ya, jika misalnya di dampingan saya ada sejumlah 400 KPM penerima PKH, maka di hari itu juga 400 KPM ini tentu akan datang untuk mengambil bantuan secara tunai melalui PT Pos. Sehingga pos juga lebih mudah dan juga pendamping seperti saya ini juga mudah untuk melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian data. KPM siapa saja yang sudah mengambil, siapa saja yang belum. Nah, itu lebih efektif menurut saya karena di setiap penyaluran saya memiliki data bayarnya ada lengkap dan ada ketua kelompok dan ini bisa saya pantau secara langsung ketika pelaksanaan penyaluran tunai melalui PT Pos yaitu untuk bantuan PKH-nya. Nah, dan mudahnya ketika misalnya 400 KPM ini di jadwal yang sudah ditentukan, ada yang tidak bisa mengambil misalnya 10 orang, misalnya 5 orang, maka keesokan harinya bisa langsung saya tahu nama-namanya, siapa yang belum mengambil, dan langsung bisa diperintahkan untuk mengambil bantuannya di pos cabang terdekat. Jadi seperti itu. Untuk urusan rekonsiliasi, bagi saya PT Pos sangat menjanjikan dan saya lebih nyaman ketika bantuan PKH disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Dengan alasan seperti itu tadi ya, waktu dan KPM bisa serentak, baik itu yang memiliki akses komunikasi yang baik ya, mungkin KPM yang memiliki HP Android sudah lebih tahu dulu tanggal bahwa bantuan PKH sudah cair melalui PT Pos. Dan yang tidak memiliki HP Android ini tidak tahu kapan kira-kira PKH cair. Tetapi pada intinya ketika datang undangan dari PT Pos yang punya komunikasi baik ya, yang punya HP Android maupun yang tidak, ini sama-sama akan datang di hari yang sudah ditetapkan. Jadi untuk waktu pengambilan bagi saya ini bisa serentak dan sangat mudah ketika dilaksanakan rekonsiliasi. Jadi seperti itu. Ini memudahkan banyak pihak. Dan tentu dari keunggulan-keunggulan yang sudah saya sebutkan, ini adalah keunggulan terkait dengan rekonsiliasi atau pelaporan, tentu ada kekurangan ya. KPM biasanya mengeluh bahwa bantuan secara tunai ini biasanya rawan untuk adanya pungli ya atau pungutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketika ada pungli tentu sudah ada solusinya bagi para penerima PKH Anda bisa laporkan kepada para pendampingnya ataupun Anda bisa langsung kontak ke nomor PT Pos atau nomor command center yang ada di Kementerian Sosial dan tentunya itu sudah tertera di surat undangan yang Anda terima. Dan
untuk PT POS ini memang tidak ada struk untuk penarikan bantuan seperti yang dilakukan di mesin ATM ya melalui KKS. Tetapi ketika Anda memiliki undangan, di situ sudah tertera jumlah bantuan PKH yang akan diterima. Dan Anda bisa mencatat dengan baik sehingga ketika pertemuan kelompok, Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada pendamping apakah bantuan yang Anda terima sudah sesuai atau belum. Jadi seperti itu. Oke ya, itu terkait dengan kelebihan penyaluran PKH, bantuan PKH melalui PT POS dibandingkan dengan KKS. Tentunya ini versi dari pendamping sosial ya, termasuk saya sebagai pendamping program Keluarga Harapan. Saya merasa penyaluran PKH melalui PT POS ini lebih mudah dan lebih baik dibandingkan dengan penyaluran KKS sepanjang tahun 2022 ini. Semoga informasi ini bermanfaat jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berkeluh kesah, silakan Anda berkomentar. Terima kasih atas perhatian Anda. Terus dukung perkembangan channel ini agar channel Inspirasi Oktal bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.